tunjukkan satu persatu. Mulai aset satuan, ya. Nah, ini aset satuan di pojok kanan atas itu ada tambah aset secara satuan, tapi juga kita bisa impor, ya. Bisa melakukan impor. Impor itu kalau kita punya daftar di Excel, ya, kita tinggal klik ini, terus kita download template-nya, kita masukkan ke daftar template ini, ya, Bapak Ibu. Ya, ini muncul, ya. Nah, tinggal di-upload kembali setelah diisi Excel-nya, kita upload lengkap, ya. Muncul semua di daftar aset dengan cepat gitu ya. Kembali ke sini kita tambah aset, ini kita menambahkan aset secara satuan, ya. Oke, nah, tambah aset, ya. Di sini ada gambar, jadi kita bisa masukkan gambar asetnya. Dan saat ini kan dengan smartphone kan kita bisa setting gambar itu dengan ini ya, apa namanya, mapnya ya, petanya ya, lokasinya ya. Jadi kita setting di smartphone kita bisa memunculkan titik lokasinya beserta gambarnya, kita upload di sini gambarnya, ya, beserta lokasinya. Lalu ada dokumen pengadaan ya, terkait dengan aspek legalitas, ya, misalnya beli sepeda motor, maka scan BPKB-nya bisa kita taruh di sini. Terus ada nama dan nomor dokumen, ya. Ya. Lalu ini konversi dari KDP, kalau misalnya barang itu dari konstruksi dalam proses sudah kita catat di aset ini, lalu kita akan konversi menjadi aset satuan, kita bisa masukkan nama, biaya perolehan, ya, nilai sisa, ya. Kalau di pemerintah desa nggak ada ya nilai sisa, ya, dikasih satu aja gitu ya. Lalu ini berdasarkan persentase, kalau kita isi satu nanti akan muncul persentasenya berapa itu dari nilai biaya perolehan. Lalu ada tanggal perolehan, tanggal pemakaian, ada kuantitas ya, satu gitu ya, satuannya apa ya. Nah, satuan ini bisa kita tambahkan ya, bisa kita kurangi dengan mengedit di master tentunya, gitu ya, di master. Oke, oke, kita masuk ke master aja dulu ya. Kan tahapannya kita setting master, baru nanti aset satuan. Misalnya kategori, ya, ini kita bisa kategorikan ya. Ada kode, ada nama, ada parent ya. Peralat kantor itu induknya, subkelompoknya ada mebel. Ini sesuai dengan ketentuan aja yang dikodifikasi pemerintah desa ya. Kita sesuaikan. Ya, misalnya ini, ya, ini kita edit ya. Nah, ini ada kode, nama, lalu ada parentnya apa. Tentu kita buat rumahnya dulu, baru nanti kita bisa memasukkan parentnya gitu ya. Nah, kalau mau tambah tinggal tambah kategori di sini. Ya, kode, nama, parent, kategori, dan deskripsinya. Oke, lalu itu kategori, kondisi. Kondisi juga bisa kita, ya. Tambah kondisi, ya. Ya, di sini ada warnanya ya. Nah, kita tinggal masukkan HTML-nya, cari aja di internet sesuai dengan warna yang kita hendaki gitu ya. Tapi tentu kita harus punya apa namanya, pedoman ya. Karena nanti berubah di sini masternya. Kalau misalnya warnanya bermacam-macam, nanti hasilnya warnanya bermacam-macam ya, sesuai dengan kategori kondisi ya. Misalnya kondisi aktif itu warnanya hijau ya, kita cari HTML-nya di internet, terus kita copy paste di sini. Contohlah gini ya, ini kondisi baik ya, ini warnanya hijau, ini kodenya baik. Nah, sudah simpan. Nah, maka masternya akan muncul ada baik warna itu ya, hijau sedang, sehingga dari dashboardnya nanti ini akan tersaji sesuai dengan warnanya ya, baik tadi hijau ya. Lalu ada satuan ya, nih ya, tadi kita masukkan, tinggal tambah saja di sini ya, seperti itu polanya. Lalu ada lokasi, ada PIC sama semua ya, ini PIC-nya ya, kita masukkan ya, ada nama, nomor HP dan sebagainya, identitasnya ya, kalau bisa nama orang ya, bukan apa, unit ya, jelas gitu ya. Ditambah PIC bisa di sini, nama, nomor HP, email, informasi tambahan. Lalu apalagi aset akun, ini terkait dengan daftar akun di akuntansi sebenarnya ya, di dalam laporan keuangan. Kalau di pemerintah desa sederhana, kita aja di Permendagri 20 ya,
Ya, itu lihat aja daftar akunnya dimasukkan di sini. Ini hanya keterangan saja sebenarnya, keterangan saja. Aset tetap, kodenya sekian gitu ya. Nah, kalau nanti ditarik ke laporan keuangan, sistem laporan keuangan itu dengan mudah karena sudah ada cantolan akunnya gitu ya. Ini misalnya. Lalu ada tipe aset tetap kena pajak. Jadi ini adalah aturan ya penyusutan berdasarkan pajak. Aturan umur manfaat berdasarkan aturan pajak gitu ya. Nah, di aturan pajak itu ada bangunan permanen, semi permanen, ada golongan 1, 2, 3, 4, tidak berwujud 1, 2, 3, 4, tidak disusutkan. Kita masukkan data sesuai dengan aturan perpajakan ya. Metode penyusunnya garis lurus ya. Di sini ada pilihan sebenarnya metode penyusutan. Ada garis lurus, masih kita buat garis lurus, belum metode yang lain ya. Di SAP itu ada garis lurus, ada apa ya? Ini apa unit produksi sama ini ya apa satu lagi saldo menurun berganda ya di situ ya. Ya kita yang secara umum kita pakai garis lurus ya. Oke, ini sesuai dengan aturan pajak tersetting ya. Lalu kita mapping ya. Kita mapping sesuaikan. Jadi ini ada kategori asetnya ya, asetnya desa. Terus kalau misalnya pakai penyusutan ya, karena di desa nggak ada penyusutan sebenarnya, jadi nggak perlu. Ini kalau untuk pemerintah daerah ada mapping ya, di mana misalnya peralatan kantor pakai golongan 1 ya sesuai dengan umurnya tadi. Peralatan kantor yang kedua pakai golongan 2, kita setting, kita mappingkan sehingga nanti ketika kita memperlakukan peralatan kantor ini golongan 1 akan menyusutkan sesuai dengan umur di golongan 1 ya, itu ya sistemnya. Nah, itu setelah kita buat master, kembali ke sini kita bisa melakukan pencatatan aset satuan. Ini ya. Ini aset satuannya. Nah, di aset satuan itu ada aktivitas ya. Selain daftar tadi setelah kita masukkan tambahan aset ya. Ini tadi diisi semuanya ya, satuan, nomor bukti, merek, aset akunnya, info tambahan, kategori saya terpilih, kategori asetnya, terus kondisi, status ya, aktif barang berlebih, lokasi ya, lalu PIC-nya siapa namanya ya. Ini ada aturannya penyusutannya sesuai dengan aturan pajak atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan aturan teknis ya sudah sesuai dengan umur manfaat sesuai dengan aturan teknis dari ini ya umur dari aset itu ya. Kalau mengacu pada aturan pajak maka kita klik ini pajak gitu ya. Kita tinggal pilih akunnya pakai golongan 2 atau 1 atau yang mana gitu ya aturan pajaknya. Nah, terus metode penyusutannya kita pilih garis lurus misalnya, lalu umur manfaatnya berapa. Nah, kalau dia aset tak berwujud ya kita klik ini juga gitu ya, akan masuk kelompok aset tak berwujud ya. Itu untuk aset satuan, maka munculnya hasilnya seperti ini nanti kalau sudah disimpan, daftar di sini ya. Ini catatan awal ya. Nah, lalu ya tadi ada kategori induk, kategori kode aset, nama, tanggal perolehan, tanggal pemakaian, seterusnya ya. Ada quantity, unit, ada umur. Umur ini umur pada saat pengakuan awal ya, perolehan awal. Biaya perolehan, akumulasi. Ya, ini jalan terus ini Bapak Ibu ya. Jadi ini biaya perolehan awalnya, lalu posisi akumulasinya per hari ini per hari ini 90 ya. Real time ini. Tidak bulanan, per hari ini. Lalu ada nilai buku, ketemu nilai sisa sekian, lokasi, PIC, kondisi, metode penyusutan, tanggal inventarisasinya, ya ini berarti sudah dilakukan inventarisasi 31 Desember 2019 ya. Jadi daftar disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Lalu kondisi fisiknya ya, dia statusnya aset tak berwujud bukan ya, no, pakai pajak enggak, bukan gitu ya, pakai ini akun-akunnya. Nah, kita bisa membuat daftar, ini daftarnya sampai 25, kalau mau buat daftar sampai 500 juga bisa langsung turun ke bawah sejumlah 500 ya. Lalu ini download, kita bisa mendownload daftar aset ini ya. Dan download Excel-nya akan muncul di sini. Lalu di sini ada filter. Nah, filter ini ya semua bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada apa? Misalnya kita mau munculkan kondisi, ya ini muncul kondisi di sini. Tinggal kita memfilter ya, kondisi sedang, kondisi rusak. Nah, maka akan tersaji kondisi yang rusak. Ini daftar kondisi rusak.
Mana kondisi? Nah, kondisi rusak semua di sini datanya. Filter ya. Nah, lalu di sini setiap aset itu punya cerita, punya apa namanya? punya histori ya. Dia bisa mengalami kapitalisasi, dia mengalami perubahan nilai, dia bisa mengalami penyusutan, dia bisa mengalami penghapusan ya. Nah, ini bisa kita melakukan aksi di sini. Ya, yang pertama ini ada update data. Ini kita klik. Ini oke. Ini adalah datanya ya. Data tadi yang kita masukkan perlu kita perbarui, bisa di sini. Kalau tidak, maka kita bisa masuk ke view. View ini yang menggambarkan aktivitas untuk aset. Nah, oke. View, kita klik view, maka di sini ada treatment yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi transaksi aset itu. Misalnya, yang pertama mutasi, ya, pindah ruangan barang itu. Kita bisa melakukan ini, mutasi, gitu ya. Oh ya, ini ada informasi umum ya, ada nama, kodenya berapa, tanggal belinya, nilai sisanya berapa, biaya perolehan ini update terus ya, real time per hari ini, biaya perolehan berapa, akumulasi penyusutan berapa gitu ya. Lalu ini kategorinya rusak, kuantitas, satuan unit ya, aset dan sebagainya, umur gitu ya. Lalu kalau kita mau mutasi, klik, kita bisa pindah barang itu sesuai dengan, tentu ada berita acaranya ya untuk pindah itu, maka kita akan dari berita acara itu kita akan input di sistem lokasi barunya di mana, lalu PIC-nya siapa ya, lalu mutasinya tanggal berapa, keterangan gitu ya. Artinya ini kita masukkan posisi barang itu ke tempat yang baru gitu ya. Nanti terupdate di sini, ada perubahan di sini ya, perubahan ya, datanya dari perpindahan itu ya, lokasinya berubah di sini nanti. Dan terekam perpindahan itu, sebelumnya dari mana pindah kemana, historinya ada. Lalu ada kapitalisasi ya, ya. Jadi kalau di akuntansi pemerintah daerah itu biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset itu ya bisa dimungkinkan untuk dikapitalisasi. Kapitalisasi ditambahkan ke nilai perolehan aset ya. Kalau di pemerintah desa itu tidak ada kayaknya aturan mengenai kapitalisasi. Jadi mungkin ya seharusnya tetap ya, karena itu menambah nilai manfaat kan ya. Jadi kalau biaya itu sifatnya menambah kapasitas kemampuan dari aset itu, misalnya contoh ya, di mana ada apa ya, ada mobil ya di pemerintah desa, awalnya itu apa namanya, pick up ya, diubah menjadi mobil penumpang. Berarti kan ada renovasi besar-besaran di situ, dibuat tutupnya di belakang itu. Ya, di situ termasuk meningkatkan kapasitas kemampuan. Ya, awalnya tidak bisa mengangkut apa lebih dari 2 orang, sekarang bisa gitu ya. Nah, itu menambah kapasitas kemampuan itu, nilainya ditambahkan ke nilai perolehan aset yang terdaftar gitu ya, tercatat. Lalu ada efisiensi, kalau dia misalnya ada biaya mampu menyebabkan efisiensi gitu ya, operasional dari aset itu. Ya, awalnya aset itu misalnya gini, ya kendaraan aja lah. Kendaraan mesinnya diganti. Awalnya itu kendaraan itu tidak begitu banter ya, gitu ya, lambat itu, sehingga kalau dibuat untuk mengirim surat dan sebagainya itu butuh waktu yang lama. Sekarang diganti mesinnya sehingga itu lebih enak, lebih cepat gitu ya. Itu artinya ada efisiensi operasional ya, waktu untuk pengiriman suratnya lebih pendek misalnya gitu ya. Itu langsung menambah umur manfaat. Awalnya nilai sisanya 1 tahun, tapi ketika di perbaikan besar-besaran umur manfaatnya menjadi lebih lama gitu ya, bukan 1 tahun sisanya, tapi menjadi 5 tahun gitu. Nah, penambahan itu kapitalisasi, menambah. Kita klik tambah di sini, ya, lalu ada nilainya berapa, nilai biaya dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan aset itu. Nah, kita kasih nilai sisa. Kalau kita misalnya penambahan itu menyebabkan memperpanjang umur, kita kasih klik ini, ya, kita masukkan nilai umur yang baru. Maka nilai sisa yang lama, nilai estimasi nilai sisa umur yang lama itu berubah menjadi yang baru gitu ya. Nanti perhitungannya juga mengikuti yang umur, secara prospektif mengikuti umur yang baru. Kita simpan gitu ya. Nah, itu lalu ada
inventarisasi. Ya. Ketika kita punya daftar tadi kan di aset satuan, tadi kan kembali ke sini. Ketika kita lihat aset ini, ya, terus kita akan cek secara fisik. Ya, oke. Ya, ini peralatan olahraga cabur atletik, ya, galah, ya namanya. Nah, kita cek secara fisik, ya, barang ini ada nggak di lokasi, ya. Terus kita klik ini, lalu ternyata ada, kita inventarisasi. Klik. Nah, kita masukkan kode inventarisasi biar membedakan kapan kita melakukan inventarisasi, misalnya 31 Desember 2019 gitu ya. 31/12/2019 gitu. Kita masukkan kodenya. Lalu ada kuantitasnya dari aset yang tadi itu gala, ini kan gala kan, kita buka gala. Kita cek ternyata ada, satu kita masukkan, ya. Kondisinya bagaimana? Oh, baik, kita kasih masih baik gitu ya. Kalau rusak ya kita kasih rusak gitu ya. Statusnya ya ini ketika kita cek sesuai dengan daftar ya berarti aktif gitu ya. Kalau misalnya ternyata di daftar nggak ada, kita temukan di lapangan, bisa barang berlebih. Ya, terus kalau misalnya di daftar ada tapi masih ada sengketa, ada pihak yang ngeklaim, maka barang dalam sengketa. Kalau di daftar ada tapi di sini ada kan ya, di daftar ini tapi tidak ditemukan, kita klik tidak ditemukan, kasih keterangan tambahan ya di sini. Dan muncul data itu, dan itu semua terhistori di sini Bapak Ibu. Ada ini inputan awal, lalu ada inventarisasi. Nah, di sini ada aktivitasnya. Kalau mau melihat histori secara keseluruhan bisa all gitu ya. Di sini. Lalu di sini ada konversi ke grup. Ini kan aset satuan, gala. Misalnya gala itu merupakan bagian dari aset yang lainnya. Jadi ada keterkaitan ya, interrelasi ya gitu ya. Dijadikan satu grup aset gitu ya. Tadi sebagai contoh misalnya CPU dengan monitor, ini kan jadi satu kesatuan. Nggak mungkin bisa beroperasi komputer tanpa ada monitor. Begitu juga tanpa ada CPU nggak bisa beroperasi, berarti harus ada dua-duanya. Maka kita masukkan dalam satu aset. Tapi masing-masing aset ini memiliki umur yang berbeda. Nah, itu ya kita buat aset satu aja masing-masing, komputer kita masukkan, monitor kita masukkan, lalu kita buat konversi grupnya di sini. Jadi satu plug itu nilainya akan terakumulasi sesuai dengan penyusunan masing-masing. Lalu ada mundur kondisi aset bila kita melakukan koreksi ya. Ada kesalahan pencatatan, kita bisa melakukan mundur kondisi aset ya. Artinya kita mengkoreksi sesuai dengan tahapan aset tadi itu. Kita hapus yang salah, kita perbaiki dengan yang benar itu. Ini ada penghapusan aset ya. Kita kalau kita hapuskan, dan ini warna merah, merah itu danger ya. Aktivitas ini hanya yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang kita buat ya. Mungkin kita atur bahwa untuk penghapusan, konversi ke grup, mundur kondisi aset, untuk mengedit ya aset itu, histori aset itu hanya dilakukan oleh super admin gitu ya. Misalnya kepala desa ya. Kalau staf nggak boleh, nggak bisa. Nanti kan jadi bisa manipulasi ya. Nah, jadi hanya yang paling bertanggung jawab aja bisa mengizinkan. Oke, ada kesalahan, kita perbaiki dengan mundur kondisi aset. Kita bisa minta kepala desa untuk sepersetujuan kepala desa untuk memperbaiki gitu ya. Itu. Lalu ya, jadi itu termasuk penilaian tadi ya. Tentu penilaian ini sebenarnya ini kan inputan ya. Nilai pasar itu cara menentukan nilai pasar seperti apa Pak gitu ya. Kalau di desa paling gampang rata-rata lah dari beberapa harga eksekusi, harga jual, ekspres ya, harga yang sudah terjadi gitu ya. Dan dengan barang yang sama kita rata-rata aja gitu aja, udah dimasukkan di sini. Tapi kalau yang kompleks dengan pendekatan appraisal ya, penilaian gitu ya, nantilah itu ya, itu di pemerintah daerah ya, kita ada kertas kerjanya dengan cara melakukan komparasi gitu ya, harga pasar di masing-masing dengan penyesuaian-penyesuaian, ada kertas kerjanya itu, kertas kerja dari appraisal. Nah, jadi kalau yang sudah tinggi ya, yang harus detail ya harus pakai kertas kerja penilaian ya. Di situ baru angkanya itu kita masukkan di sini. Oke, lalu kalau sudah ini maka kita report ya. Reportnya ini ya, inventarisasi misalnya. Nah, ini kita coba munculkan report. Rekap inventarisasi. Ya. Sebentar, proses karena ini tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Karena itu web based kan. Dia Oke, nggak bisa ini. Mohon maaf internet saya. Jadi kalau kita klik kodenya inventarisasi, sebentar. Muncul. Di sini kita klik ya. Oh, kembali lagi.
Sebentar, mohon maaf. Waktu. Oke, lama ya. Jadi nanti, oke. Ini Bapak Ibu, nanti isinya adalah ya ini perbandingan ya. Di sini ada data per aset satuan ya. Ini ada kuantitas sesuai dengan administrasi, kondisi sesuai dengan administrasi. Administrasi maksudnya daftar ya, daftar gitu ya. Untuk pengecekan di lapangan, lalu kuantitasnya, kondisinya gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan hasil kita inventarisasi ya. Biaya perolehan inventarisasi, akumulasi inventarisasi, nilai buku, ketemu selisih, kalau ada perbedaan, kalau nggak ada nol ya selisihnya sesuai gitu ya. Ini seperti ini, dan di sini kita mau nyeting tergantung tanggal inventarisasi kita. Misalnya 31 Desember 2019, maka kita akan masukkan kodenya 31 Desember 2019 ya. Kode ini tergantung kita ya mengesetnya. Mau angka semuanya boleh 31/12/2019. Oke, lalu ada penilaian. Kalau tadi komparasi kuantitas ya, ini komparasi nilai ya. Perbandingan antara nilai buku dengan nilai hasil penilaian ya gitu. Tapi untuk pemerintah desa ya cukup nilai menilai atas aset yang ketika ditemukan di inventarisasi belum ada nilainya gitu kan ya. Ditelusuri di komen pengadaannya juga nggak ada gitu ya. Maka itu perlu kita nilai gitu ya untuk memunculkan ya. Tapi kalau di perusahaan itu bisa kita komparasi. Misalnya ada indikasi terjadinya penurunan nilai gitu ya. Di mana nilai buku dari aset itu tidak bisa dipulihkan. Ya, misalnya nilai bukunya 1.000, ternyata nilai di pasar kan mengalami penurunan karena ada indikasi misalnya ada ini komputer ya. Komputer itu kan teknologi ya. Seringkali ya, teknologi cepat berubah ya. Nah, ketika ada teknologi yang baru, pasti komputer yang ada itu akan nilai turunnya, gitu ya. Nah, ini nilainya penurunannya itu melebihi dari nilai buku, lebih rendah lagi daripada nilai buku. Maka kita perlu ada penilaian. Nah, tapi itu untuk konteks perusahaan. Sholat yang tinggal bisa dikodo ke. Ya, oke. Udah sholat tuh tiap hari, mungkin waktu muda-muda anak sholat. Halo. Baru somat loh, puas. Lalu ini ada laporan penggabungan antara kuantitas dan penilaian ya, perbedaan itu ya. Nah, lalu ada laporan kuantitas di sini. Ini namanya laporan kuantitas, kita mengetahui jumlah per jenis aset dan nilainya berapa. Ini masih proses ya. Nah, di sini ada quantity, misalnya bangunan permanen ada 4 jumlahnya, terus biaya perolehannya berapa, akumulasinya berapa, nilai bukunya berapa. Nah, muncul di sini. Lalu ada laporan sesuai dengan format laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Nah, kita komparasi kan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Ini laporan A tahun berjalan misalnya, laporan B tahun sebelumnya. Misalnya kita komparasi 1 Januari ya 2019. Oke, kita masukkan. Lalu ini 2019, ini 31 ya. Oke. 31. Ya. Nanti menghasilkan laporan. Ini kita komparasi ya 1 tahun sebelumnya ya berarti kan ya, data. Misalnya kita edit lah di sini ya. Lalu kita generate ya. Nah, maka akan menghasilkan format aset tetap sesuai dengan standar di akuntansi pemerintahan penyajiannya ya. Nah, jadi lengkap ya. Kalau pemerintah desa kan nggak ada selengkap ini ya. Jadi memang aturannya masih sederhana gitu. Kalau pemerintah daerah akan ini. Ya ini ya. Ini periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini terkait dengan perolehan, ya nilai perolehan, ada nilai perolehan awal, lalu ada mutasinya, ada penambahan, pengurangan, ketemu saldo akhir nilai perolehan. Lalu akumulasi penyusutannya sebagai pengurang nilai perolehan, akumulasi awal, ada penambahan, pengurangan, ya. Lalu ada akumulasi akhir, ketemu ini nilai perolehan akhir dikurangi dengan akumulasi penyusutan akhir menjadi
nilai buku bersih akhir kan gitu ya. Nah, ini seperti penyajian di laporan keuangan. Kita bisa menghasilkan 2 laporan keuangan ya di sini. Nah, ini itu lalu kalau terkait dengan super admin ya, kita bisa membuat di sini ya, ada settingan usernya sebentar. Ini logout ini ya, ini. Nah, di sini ya, di sini ada, saya lupa meletakkannya. Oh, logout. Ada settingan untuk multi user ya di situ. Nanti setiap orang itu kalau punya akses dikasih hak untuk mengakses mana saja, mengentry saja atau semua bisa dilakukan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu gambaran sebagai contoh saja sebenarnya untuk sistem manajemen aset ya, gitu ya. Ya, ini masih kita kembangkan dengan tambahan ini ya, perawatan ya. Jadi misalnya kalau ada mesin itu ada tanggal perawatannya gitu ya, untuk mereminder ya. Biar kita misalnya kayak kita punya mobil ya. Mobil itu kan kadang-kala kita lupa servis gitu ya. Nah, kita bisa membuat settingan tanggal untuk pemeriksaan gitu ya, sehingga nanti akan terjadi maintenance yang baik ya, karena kita akan diingatkan di sistem gitu ya untuk melakukan perawatan gitu ya. Dan masih akan kita kembangkan yang lainnya gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin diskusi ya. Halo Pak Watono. Halo, siap nyimak. Mohon maaf nama. Ya, sama. Oh. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Saya stop share aja. Mohon izin kami share screen ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak. Oke, ya. Baik, pertanyaan terkait PPL manajemen aset desa. Yang pertama dari Bapak Sohib, ditujukan kepada Bapak Sigit, bagaimana untuk barang yang masih dalam sengketa dan KDP, apakah bisa diakui sebagai aset desa nih Bapak? Saya persilakan. Saya dulu Pak Watono atau Pak Watono dulu jawab? Pak Sigit dulu. Oke, siap. Ini nanti mau ditambahi ya. Oke, ya, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan tadi regulasi yang saya sampaikan, di situ juga memunculkan jenis barang dalam sengketa. Makanya sistem ini juga memunculkan status ya, status barang yang masih dalam sengketa. Itu menjadi catatan, harus terdata Bapak. Ada barang ini dikuasai pemerintah, tapi juga ada sengketa dengan pihak lain gitu ya, ada keterangannya. Ya, nanti tentu ada proses hukum ya. Ditelusuri bukti kepemilikan dan sebagainya. Kalau sudah ingkrah ya, ada ketentuan hukum tetap, maka kita akan sahkan itu menjadi aset desa gitu. Apalagi tadi mau ditanyakan lagi tadi, selain itu ada apa itu, Vira, tanyakan tadi pertanyaannya. Halo, suara saya nggak terdengar ya, jangan dihilangkan pertanyaannya. Sebentar, back. Oke. Ya. Oke, itu Pak jawaban saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Watono. Iya, makasih Pak Sigit. Kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang ini asetnya, ini kan masih dalam sengketa, ini tanda kutip ya. Kalau asetnya masih tercatat di desa berarti masih. Cuma kalau belum tercatat, ya nunggu ingkrahnya dulu ya. Misalnya nanti memang dari pengadilan desa dimenangkan, baru dicatat. Tapi kalau belum ya belum. Ini kan asetnya juga belum dicatat oleh desa yang masih sengketa, misal seperti itu. Tapi kalau asetnya masih tercatat dan masih dalam sengketa, ya sementara masih dicatat. Nanti kalau memang ada ingkrahnya keputusan pengadilan, ya baru dikeluarkan. Karena tadi kan bisa dihapus. Karena memang dari keputusan pengadilan misalnya desa kalah dan seperti itu. Yang itu ya. Kemudian untuk yang menang, Pak. Iya, ya, untuk yang KDP tadi memang KDP kan di akhir ini memang bagian lah, ya kan bagian dari aset. Tapi sekali lagi KDP bukan aset tetap, masih aset istilahnya kan. Jadi ya dicatat di akhir
dimasukkan di laporan hanya sebagai disclose aja, karena kan sekarang di desa ini kewajiban nyusun neraca masih belum ini ya, belum apa, kayaknya belum diminta dengan serius gitu loh oleh yang pemangku kepentingan, sehingga yang masih ini ya laporan realisasi APBDes. Mungkin aset hanya bagian pengungkapan aja, di disclose di catatan laporan. Kayaknya mulai serius ini, Pak. Ya semoga lah. Mulai serius ini, Pak. Harus. Ya. Tambahan saya, Pak. Ya, saya tambahan tadi untuk konstruksi dalam proses itu ada klasifikasinya sendiri. Ya. Ada klasifikasinya sendiri, maka dicatat ya di situ. Kan ada daftar tadi kodifikasinya ya. Dan itu harus inventarisasi setiap periode, setiap 1 tahun sekali ya. Persediaan dan konstruksi dalam proses. Ya. Ayo, baca. Ini bocor ini. Mohon dibantu admin ya. Oke. Monggo yang lain. Silakan berikutnya. Waduh Pak, ada Pak Mirza ini. Assalamualaikum Pak Mirza. Salam hormat. Bapak ikut juga ini. Mohon izin menginformasikan Bapak, selanjutnya ada pengajuan resen dari atas nama pemerintah Desa Sumber Arum, Bapak. Oke, monggo. Ada beliau. Persilakan menyampaikan pertanyaannya. Monggo langsung silakan Ibu sambil berkenalan. Pemerintah Desa Sumber Arum, monggo. Kita persilakan. Untuk pengajuan resen kedua dari UM Palembang, atas nama Ibu Yuhanis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit dan Pak Watono. Kenalkan, saya ada Yohanis Dewi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh, wah jauh ya Bu. Ya, jauh. Tertarik sekali dengan materi ini karena kebetulan tadi juga kita habis paparan dari hasil matching fund tentang BUMDes. Ada scale up BUMDes ya Pak ya. Nah, jadi tujuan kita juga terkait dengan laporan keuangan, dengan manajemen asetnya juga nantinya. Nah, yang akan saya tanyakan itu Pak, satu, bagaimana perlakuannya aset yang dari desa itu yang diberikan kepada BUMDes, misalnya kantor itu milik desa, kemudian karena si BUMDes itu tidak ada harta dan kekayaan sama sekali kan. Nah, jadi diberikanlah itu kantor ke BUMDes. Nah, bagaimana perlakuannya, terutama di dalam manajemennya tadi, perlakuan akuntansinya juga, apakah itu sebagai hibah ke BUMDes atau hanya sekedar dipinjamkan? Karena kalau dia hanya sekedar dipinjamkan, artinya ada beberapa hal yang harus perlakuan akuntansinya itu masih tetap dilakukan oleh desa. Ya, kalau hanya pinjam atau dia sudah masuk ke BUMDesnya atau BUMDesnya yang harus membuat laporan keuangan khusus untuk bangunan yang dipinjamkan tadi. Nah, kalau dia sudah dihibahkan, artinya kan memang sudah full miliknya si BUMDes, artinya BUMDes nanti yang akan membuat perlakuan akuntansinya, mulai dari penyusutan, inventarisnya juga itu si BUMDes. Nah, sekarang ini bagaimana kalau dianya statusnya itu dipinjamkan gitu. Nah, itu untuk yang pertama itu. Nah, kemudian di dalam desa itu aset yang dimiliki oleh desa itu nanti bagaimana, bukan itu maksud saya, aplikasi pengelolaan aset tadi, manajemen aset tadi, apakah itu bisa diberikan kepada desa-desa nantinya atau
bagaimana mekanismenya bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Karena saya tertarik sekali dengan aplikasi itu. Begitu kita masukkan data inventarisir aset desa, itu bisa melihat semua, mulai dari penyusutannya dan sebagainya. Nah, itu yang saya ini, apakah nanti desa-desa itu ada semacam hibah gitu kan, hibah bahwa oh nanti akan diberikan ke desa-desa aplikasi ini. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Watono atau saya dulu yang menjawab? Oke, saya nambahkan ya, monggo. Ya, monggo Pak Watono. Terkait BUMDes sama pemerintah desa, ini kan sebetulnya suatu hal yang terpisah ya badan hukumnya. Ya, kalau memang pemerintah desa akan ini bukan menghibahkan, ya dianggap aja bangunan itu sebagai penyertaan modal BUMDes pada desa. Tadi seperti disampaikan kan, bisa dipindah tangankan, tapi sebagai penyertaan modal. Tentunya ini perlu ya kesepakatan dulu, ada perdesnya ya. Jadi ini memang harus dimusdeskan dulu bahwa akan ada penyertaan berupa bangunan untuk BUMDes misalnya. Kalau seperti itu nanti ya dari catatannya desa akan dikeluarkan, di BUMDes baru dicatat. Tapi kalau pinjam, ya sebaiknya karena dia BUMDes ini kan adalah badan hukum untuk usaha, sebaiknya ada ininya lah, imbal baliknya bagi desa, mungkin sewa atau apalah bentuknya, sehingga ada tambahan pendapatan bagi desa. Saya selalu sarankan seperti itu. Jadi BUMDes ini kan badan usaha milik desa, walaupun sahamnya desa, tapi dia kan bisnis sebetulnya ya. Jadi memang pinjam ya. Pinjam lah ya. Jangan pinjam gitu ya, sewa gitu loh, pantas-pantasnya. Walaupun kontribusinya berapa 1 tahun gitu, tapi kan ada kontribusi ke pendapatan desa ya Pak. Betul, ini sebaiknya itu. Ya. Kemudian mengomentari tadi yang aplikasi, ini ya monggo aja Pak Sigit yang jawab, tapi menurut saya ini nanti perlu penyesuaian yang ini nggak bisa langsung dipakai menurut saya Bu. Ya, betul. Ibu ini harus ini dulu lah. Di downgrade kan Pak ya, di downgrade kan desa. Jadi biar nggak membingungkan. Terus ini juga nanti harus dipikirkan. Ini kan pakai web base ya. Nanti di mana servernya, siapa yang online kan gitu. Kan nggak mungkin servernya di Pak Sigit kan gitu. Ya, kan banyak sewa server Pak, banyak sewa server. Murah sekarang sewa server. Ya, sewa tergantung ininya lah, besar kecilnya. Iya, betul. Kan gitu. Tapi kan ini biaya lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, itu mungkin sih tambahan itu Bu, kira-kira. Monggo Pak Sigit lanjutkan. Terima kasih Pak Watono. Jadi betul yang disampaikan Pak Watono tadi, bahwa BUMDes itu kan memang kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan, yang tujuannya untuk menghasilkan pendapatan desa kan ya Bapak Ibu ya. Motivasinya ya janganlah dipinjam kakek. Sebenarnya ada aturan sebenarnya mengenai pengelolaan aset desa, bisa dipinjam pakaikan itu paling lama 7 hari Bu, gitu ya. 7 hari saja gitu ya, dan itu harus ada berita acaranya. Ya, ada kontraknya gitu ya, sesuai dengan aturan di di Permendagri itu ya 1 tahun 2016. Lalu juga bisa kita melakukan kerjasama ya, kerjasama jadi sewa atau apa namanya ya, banyak pola-pola kerjasama kan ya yang bisa dilakukan gitu ya. Atau juga yang paling tepat adalah harusnya dikasih penguatan ya modal ya untuk BUMDes ya berupa penyertaan modal gitu ya, dengan kekayaan pemerintah daerah kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan ya, sama-sama kekayaan tapi sudah menjadi miliknya BUMDes sebagai entitas pelapor ya, entitas pelapor gitu ya. Jadi sudah dikeluarkan lah dari pemerintah desa, sudah pindah ke BUMDes, tentu sesuai ketentuan ya, harus ada keputusan di musdes, musyawarah desa. Terkait aplikasi Bu, ini sebenarnya project pribadi saya, independen gitu ya. Kedepannya memang saya akan gunakan itu untuk membantu siapa yang membutuhkan gitu ya. Jadi hubungin saya saja, kira-kira gitu. Gitu ya. Ini sebenarnya niatnya hanya memberi contoh sebenarnya. Contoh Bu gitu ya. Bagaimana penerapan sistem manajemen aset itu di perusahaan dan juga di pemerintah. Jadi saya
memang untuk inventarisasinya saya coba mengambil aturan pemerintah dalam inventarisasi, memang di pemerintah pusat itu saya lihat, saya coba membuat aplikasinya gitu ya. Tapi ada kombinasi dari sisi perusahaan juga gitu ya. Jadi makanya ada tadi penyusutan yang berdasarkan pajak ya, itu juga kita setting gitu. Ya itu, dan itu masih kita akan kembangkan sebenarnya lebih canggih lagi nanti ke depannya. Ya monggo kita bisa koordinasi loh nanti. Ya. Izin Pak, izin sedikit permasalahannya tuh si BUMDes ini tadi kan memang kata Bapak itu adalah badan usaha milik desa yang tujuannya adalah mendapatkan profit motif yang ya ada usaha lah gitu ya. Nah, permasalahannya itu sekarang BUMDes yang sedang kami damping itu adalah BUMDes yang masih levelnya perintis. Jadi belum punya banyak kekayaan gitu, belum punya banyak pendapatan gitu, sehingga berarti dibantu dengan penyertaan modal saja, malah butuh modal gitu ya. Ya, makanya tidak usah sewa ya gitu. Ya makanya saya tanya untuk tempatnya itu kan, karena kemarin ya waktu pertama kita datang itu mereka belum punya tempat katanya gitu kan, tapi ya, alhamdulillah begitu datang berikutnya dia sudah dikasih tempat satu bangunan lah gitu khusus untuk BUMDes gitu. Makanya saya pertanyakan apakah itu itu kan memang milik desa, artinya kan milik desa mungkin karena kita kan terkaitnya dengan penyusunan laporan keuangan mereka. Kalau seandainya pinjam kan nanti bagaimana perlakuan akuntansinya, apakah si BUMDes yang akan membuat penyusutannya atau dari desa? Kalau pinjam gitu, desa Bu, kalau pinjam ya, kalau itu sudah di menjadi penyertaan modal, maka yang melakukan pembukuan di BUMDesnya. Ya, berarti kan sudah pelepasan. Penyusutannya dilakukan oleh desa atau BUMDesnya gitu. Ya, kalau tadi tergantung Bu. Kalau itu sewa, maka penyusutan tetap ada di desa. Ya, di desa. Oke. Kalau penyertaan modal, aset itu berpindah tangan ya ke BUMDes. Nggak boleh double pencatatan Bu. Ya, desa ada. Maksudnya di desa harus dihapus. Pemindah tanganannya itu artinya kan bisa akhirnya nanti menjadi milik BUMDes atau bisa juga nanti diambil kembali oleh desa ya Pak ya. Ada leasing itu. Oke, terima kasih Pak. Ya Bu. Nomor teleponnya Pak ya di ada di slide tuh. Ada di slide. Oh, ada di slide. Ada di slide tuh ya. Oh ya, nuhun. Oke, sami-sami Bu. Sami. Palembang kok nuhun ya? Ya, saya pernah tinggal di Bandung, Pak. Oh iya. Ya. Lumayan lama. Oh iya, Bu. Ya. Oke. Sama seperti Pak Watano, pernah tinggal di Jawa Timur. Sekarang pindah ke NTB beliau. Oh ya. Tapi tetap aktif beliau Bu, luar biasa. Kita sering rapat online. Karena ini Pak Sigit, rumah saya kan tetap di situ, keluarga tetap di situ. Saya hanya mencari sesuap kupo itu. Mencari sepiring intan ya Pak ya. Jadi sekarang dengan gitu. Online itu nggak perlu mengubah status kepengurusan. Pengurusan tetap di Jawa Timur. Ya, monggo berikutnya. Ya. Iya. Ada pertanyaan dari pemerintah Desa Sumber Agung yang tadi direspon Bapak. Untuk pertanyaannya melalui room chat, untuk biaya sertifikasi TKD apakah sama dengan biaya sertifikasi individu dari Sumber Agung Karek Tuban Jawa Timur? Silakan dijawab Pak. Terima kasih. Ya, saya coba jawab terkait pertanyaan dari Desa Sumber Arum. Ini memang terkait biaya sertifikasi tanah. Di sini memang ya kalau saya terus terang ini nggak jelas tahunya berapa ya. Karena ini kan tergantung dari instansi yang biasanya BPN ya izin. Jadi memang BPN mungkin apakah kalau untuk pemerintahan ada tarif-tarif tertentu berbeda dengan individu. Ini memang saya kurang jelas ya, mohon maaf. Tapi biasanya sih kalau dengan kegiatan-kegiatan seperti ini tujuannya kan bukan untuk komersil ya. Bukan, ini biasanya sih mungkin ada beda sedikit atau beda banyak, saya kurang paham terus terang. Tapi biasanya sama untuk kepentingan pemerintahan di sini mereka ada tarif-tarif tertentu. Tapi saya terus terang belum punya ini ya.
belum punya acuan atau belum punya contohnya berapa yang seperti itu. Sama seperti untuk pengurusan mobil dinas ya, kan beda untuk mobil pribadi sama untuk keperluan dinas. Itu pajaknya juga berbeda seperti itu. Saya pikir sih ini mungkin tambahannya. Pastinya memang harus ini dulu deh, Saya disonding dulu. nggak bisa jawab ini, Pak. Saya nggak tahu ini mengenai biaya sertifikasi sertifikat tanah ini. Disonding dulu ke BPN lah. Mungkin. Iya, yang tahu BPN ini, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak dari Sumber Arum. Iya. Ya, mungkin BPN lebih kompeten menjawab. Iya, saya nggak diundang. Perlu Pak, memang BPN ini Pak terkait tanah itu. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Wartono. Dengan waktu sudah menunjukkan 60 WIB, maka untuk sesi tanya jawab ini satu kali lagi, ya Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Baktia Dewantoro. Terkait software manajemen aset desa ini, bagaimana cara mendapatkannya? Ya. Ya nanti bisa kontak saya gitu aja gitu. Sudah saya tanya itu. Japri saja. Mana tadi nomor Bapak nih? Ada di PPT Bu, di slide-nya. Di slide kedua apa? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Citra Dewi. Apakah aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi keuangan? Penyusunan masa manfaat menunjukkan penyusunan di laporan keuangan yang lain. Ya, mungkin saya Pak Wartono yang jawab ya. Pak Sigit. Iya, aplikasi ini sebenarnya berdiri sendiri ya. Sistem manajemen aset ini karena lebih detail dibandingkan pencatatan aset yang ada di aplikasi secara umum ya. Karena kita memang fokus ke sistem manajemen aset. Nanti kita kembangkan mulai dari perencanaan, pengadaan sampai nanti akuntansinya kan ini masuk dalam konteks akuntansinya dan pelaporan. Dan ini bisa diintegrasikan sebenarnya dengan cara gini ya sebenarnya output dari aplikasi ini bisa diimport di aplikasi keuangan ya. Jadi formatnya Excel juga bisa ditarik ke dalam. Jadi masih antar file ya. Jadi kan di setiap aplikasi keuangan juga ada bisa mengimpor dari ini dalam bentuk Excel atau dalam bentuk format yang lain gitu ya. Ini sementara saya masih menggunakan format Excel, jadi insya Allah kompatibel dengan aplikasi keuangan yang lain untuk diimpor. Jadi akan masuk ke dalam aplikasi keuangan. Kalau sampai menjadi laporan keuangan utuh, ya masih belum ya, karena ini memang bukan untuk dalam rangka hanya untuk menghasilkan laporan posisi keuangan untuk aset tetap, tapi juga manajemen aset niatnya itu ya. Jadi lebih fokus ke manajemen asetnya. Gitu. Ini hasil angka yang ada di sini sebagai pembanding saja nanti dengan angka yang ada di aplikasi keuangan. Begitu, Bu Citra Dewi ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Baik, untuk sesi selanjutnya penutupan. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sigit Kurnianto dan Bapak Wartono atas materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kami semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara hari ini, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf sudah ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Dan semoga acara yang telah kita selesaikan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasinya belum ada ya. Terima kasih Pak Wartono, Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit, luar biasa. Sama-sama Pak Faisal. Ya. Pak Wartono. Oke. Matur nuwun. Sehat selalu. Matur nuwun Pak Sigit karo Pak Wartono. Maaf Bu, absensinya Bu. Ya, link presensinya durung enek iki. Allah. Durung enek ya. Nggih. Absen endi? Mohon bantuannya teman-teman. Absensinya. Wis suwe ditunggu-tunggu ora teko-teko. Absensinya ada di grup peserta. Oh, di chat di sini juga, dibantu di chat di sini juga.
Biasanya gitu, Pak. Ya. Biasanya gitu, Pak. Iya Pak, jadi kita akan kirimkan. Ini Pak, sudah Pak. Monggo silakan. Jangan ditutup dulu ya. Oh ini Pak ya. Absensi untuk dapat sertifikat. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak.